Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Matematika Diskrit kelas A akan mempresentasikan mengenai laporan materi aljabar relasional dan penerapannya. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putra Delia Swono dengan NIM 242410102012. Saya Nazwa Ulul Azmi dengan NIM 2424 1010 2037. Saya Gisa Naila Ramadhani Zainuddin dengan NIM 2424 1010 2054. Saya Kiara Putri Mulya Kusuma Wardani dengan NIM 2424 1010 2072. Saya Medita Paulina dengan NIM 2424 10 10 85. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan materi, dimulai dari rekan saya. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang aljabar relasional dan penerapannya. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwasannya aljabar relasional adalah cabang dari aljabar matematika yang digunakan untuk memanipulasi dan mengambil data dari basis data relasional. Dalam konteks ini, data direpresentasikan dalam bentuk tabel atau relasi. Aljabar relasional mendefinisikan operasi-operasi formal yang dapat diterapkan pada relasi untuk menghasilkan relasi baru. Nah, konsep dasar dari aljabar ini dan komponen utama dari aljabar relasional ini terdapat beberapa komponen utama, yaitu yang pertama ada relasi. Relasi adalah struktur utama untuk menyimpan dan mengelola data. Relasi dapat diartikan sebagai tabel yang terdiri dari baris disebut tupel dan kolom yang disebut atribut. Setiap relasi memiliki nama unik dan merepresentasikan kumpulan data yang terorganisir berdasarkan prinsip relasional. Penerapannya, kita memberikan contoh 3 penerapan, yaitu dalam matematika diskrit, bahasa pemrograman, dan basis data. Dalam matematika diskrit, contohnya itu hubungan antara dua himpunan relasi dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk basis data, jaringan komputer, graf, dan pemodelan sistem. Nah, untuk bahasa pemrograman sudah kita lampirkan di sini, juga dengan contoh di dalam basis datanya. Selanjutnya ada atribut. Kolom dalam tabel relasi yang mewakili jenis data tertentu. Setiap atribut memiliki nama, tipe data, dan batasan nilai yang disebut domain. Atribut berfungsi untuk menyimpan informasi spesifik tentang entitas yang direpresentasikan oleh relasi tersebut. Setiap atribut memiliki nama unik dalam satu relasi. Penerapannya dalam matematika diskrit, properti atau karakteristik yang digunakan untuk mendeskripsikan elemen dalam sebuah himpunan atau relasi. Atribut sering digunakan untuk memodelkan dalam basis data, graf, dan berbagai konteks pemecahan masalah. Nah, terlampir juga contoh penerapan dalam bahasa pemrograman dan dalam basis data. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tapel. Tapel adalah baris dalam tabel yang merepresentasikan satu entitas atau instance dari data yang disimpan dalam relasi. Setiap tabel terdiri dari sekumpulan nilai masing-masing terkait dengan atribut tertentu dalam tabel tersebut. Nah, contoh dalam penerapan, dalam matematika diskrit, contohnya pemodelan basis data, relasi, fungsi, graf, dan pemrograman. Dalam bahasa pemrograman juga dapat seperti gambar dan dalam basis data. Selanjutnya, domain. Domain adalah himpunan nilai yang mungkin atau diperbolehkan untuk atribut tertentu dalam relasi atau tabel di basis data relasional. Dengan kata lain, domain menentukan tipe data dan batasan nilai yang dapat digunakan dalam kolom tabel. Penerapannya dalam matematika diskrit, contohnya dalam matematika diskrit, domain adalah himpunan nilai yang mungkin dari atribut, variabel, atau elemen yang terlibat dalam relasi, fungsi, atau model. Dalam bahasa pemrograman seperti pada gambar, dan dalam basis data juga. Ya, selanjutnya yaitu operasi dasar aljabar relasional. Yang pertama yaitu seleksi.
Nah, seleksi ini yaitu operasi yang digunakan untuk memilih baris tertentu dari relasi tabel yang memenuhi kondisi tertentu. Nah, seleksi ini ada 3 penerapan, yaitu penerapan pertama dalam matematika diskrit, di mana dalam konteks matematika diskrit ini, seleksi digunakan untuk memilih elemen-elemen yang kondisi tertentu dari suatu himpunan atau relasi. Sebagai contoh, kita dapat memenuhi seleksi dalam bentuk kondisi logika, seperti dalam aljabar himpunan. Nah, penerapan dalam bahasa pemrograman dan basis data seperti gambar selanjutnya yaitu proyeksi. Di mana proyeksi ini yaitu operasi yang digunakan untuk memilih kolom tertentu dari sebuah relasi tabel mengabaikan kolom lainnya. Nah, pada proyeksi ini ada 3 penerapan. Yang pertama adalah matematika diskrit, di mana dalam matematika diskrit ini proyeksi dalam matematika diskrit mengacu pada memilih subset kolom atribut dari suatu relasi. Dalam notasi aljabar relasional, kita memilih hanya kolom yang diinginkan dari relasi yang lebih besar. Nah, penerapan dalam bahasa pemrograman dan dalam basis data pada pada gambar tersebut. Ya, selanjutnya renaming, di mana renaming ini yaitu operasi yang digunakan untuk mengganti nama relasi tabel atau atribut kolom. Nah, pada renaming ini ada 3 penerapan, di mana yang pertama yaitu dalam matematika diskrit. Dalam matematika diskrit ini memastikan bahwa relasi atau atribut memiliki nama yang jelas, deskriptif, dan tidak membingungkan saat melakukan operasi lebih lanjut seperti join atau union. Dalam bahasa pemrograman dan dalam basis data ada pada gambar tersebut. Lalu selanjutnya adalah operasi set pada relasi. Yang pertama ada union. Union adalah menggabungkan dua relasi dengan menghapus duplikasi. Kedua relasi harus memiliki jumlah kolom yang sama dan tipe data yang kompatibel. Untuk penerapannya dalam matematika diskrit, penerapannya sama seperti operasi union dalam himpunan, tetapi diterapkan pada tabel. Dalam bahasa pemrogramannya ada pada gambar yang sudah diberikan. Lalu selanjutnya ada intersection. Untuk pengertiannya adalah menghasilkan data yang muncul di kedua relasi. Kedua relasi harus memiliki struktur yang sama. Dalam penerapannya dalam matematika diskrit sama seperti irisan himpunan dalam matematika. Lalu dalam bahasa pemrograman seperti gambar yang sudah diberikan. Lalu selanjutnya ada difference. Untuk pengertiannya adalah menghasilkan data yang ada di relasi pertama tetapi tidak ada di relasi kedua. Dalam penerapannya di matematika diskrit sama dengan operasi perbedaan himpunan. Lalu untuk bahasa pemrograman dan basis data sudah seperti di gambar yang sudah ditampilkan. Lalu yang keempat ada operasi relasional lanjutan. Yang pertama ada join, di mana join ini merupakan menggabungkan dua tabel berdasarkan kolom kunci yang memiliki nilai yang sama. Tipe-tipenya yaitu ada inner join, yang hanya mengambil baris yang punya pasangan di kedua tabel. Outer join, mengambil semua baris dari salah satu tabel, meski tidak punya pasangan. Left join, semua data dari tabel kiri. Right join, semua data dari tabel kanan. Full outer join, semua data dari kedua tabel. Lalu selanjutnya penerapan dalam matematika diskrit, hubungan ini bisa dianggap sebagai operasi relasi kartesian yang disaring. Dalam bahasa pemrograman bisa ditampilkan pada gambar ini dan dalam basis data juga dapat ditampilkan pada gambar berikut. Lalu selanjutnya ada division, yaitu menemukan data yang memenuhi semua syarat dalam relasi lain. Biasanya digunakan ketika ada data yang terkait dengan banyak kondisi. Penerapannya yaitu yang pertama dalam matematika diskrit, operasi ini melibatkan subset relasi. Yang
Dalam bahasa pemrograman dapat dilihat pada gambar berikut, begitu juga dengan dalam basis data. Lalu selanjutnya ada Cartesian product, yaitu menghasilkan kombinasi semua baris dari dua tabel. Biasanya langkah awal untuk operasi join dan seleksi. Penerapannya yaitu dalam matematika diskrit sama dengan operasi cross product dalam teori himpunan. Dalam bahasa pemrograman bisa dilihat pada gambar berikut dan dalam basis data juga dapat dilihat pada gambar berikut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.